Innal hasanati stune pira-pira kebagusan iku yudhibna bisa ngilangaken apa hasanat as-sayyiati ing pira-pira laku ala. Zalika utai mengkono-mengkono katerangan kang kasebut, katerangan istiqomah, katerangan larangan ngliwati wates, katerangan mencintai orang-orang yang zalim. Tiga hal ini iku dzikra dadi pitutur lidzakirina kedue pira-pira wong kang padha iling. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Kerjakanlah sholat di ujung siang, yaitu sholat apa? Ujung siang dan sore apa? Subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan sebagian dari malam, yaitu maghrib dan isya. Makanya kemarin ada siapa dosen yang mengatakan, tunjukkan satu ayat yang menerangkan bahwa sholat itu ada 5 waktu. Tidak ada satupun. Piye maksudnya? Saya itu dono Mas Taib iku ayate weh. Kerjakanlah sholat di ujung pagi dan sore, yaitu subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan sebagian dari malam, yaitu maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Seburuk apapun kita, lakukan kebaikan. Jangan pernah kita menutup kebaikan hanya karena melakukan keburukan. Tiga hal itu, perintah istiqomah, larangan melewati batas, dan larangan mencintai orang zalim, condong kepada orang zalim, itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingat. Ini tak ceritakan asbabun nuzulnya. Surat Hud ayat 114 ini asbabun nuzulnya yaitu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abul Busri. Abul Busri. Abul Busri ini berkata kepada Rasulullah, tapi sebelumnya tidak diceritakan kepada Rasulullah, dia menceritakan. Jadi sahabat ini namanya siapa? Abul Busri. Abul Busri ini kedatangan seorang wanita cantik yang suaminya sedang berperang jihad di jalan Allah. Cara ngono kene bojone tentara sing dikirim neng Papua atau neng neng Irian kono. Perang jihad. Ketika itu dia membeli kurma di rumahnya Abul Busri. Kemudian Abul Busri ini menungkatkan nih, anu Mbak Yu, ini kurmanya kurang baik yang di luar ini. Yang di dalam loh lebih baik, lebih murah. Akhirnya wanita cantik ini masuk ke dalam rumah bareng corone nglawang. Sret bareng. Ya rada sesek, melengak, lah kok ayu diambung ngono. Tapi aja tero. Aja tero. Jadi asbabun nuzul ayat ini. Iya, ya ono sahabat ini ya ono. Jadi Abul Busri ini jualan kurma. Ada seorang wanita cantik sahabiah beli. Lah, kurmanya kurang bagus. Kalau di dalam lebih bagus dan harganya lebih murah. Lah akhirnya dilalah masuk itu bareng. Lah lawang kan ya rada sempit. Pas disawang kok ketok ayu, gak kuat. Wes langsung ngegas aja. Lah akhirnya menyesal setengah mati. Menyesal setengah mati, bingung, masya Allah pikirannya semrawut, piye aku, bojone wong kok tak ambung, ora iso turu, wah ya Allah, ora kok tambah krasa penak, ora iso turu, ora iso turu terus ora pengin, ora, dia itu menyesal. Akhirnya dia mengatakan kepada Abu Bakar, aku tak cerita Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya punya kesalahan yang berat, punya kesalahan yang besar. Kesalahan apa? Cerita. Aku ngambung bojone mok. Jadi Abu Bakar langsung seketika Abu Bakar seperti ini. Kamu jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan kepada siapapun. Sabar. Diam. Sabar. Jangan ceritakan kepada siapapun. Lah ya wong dhek iku pengin oleh
keputusan hukum, kok tambah dikongkon sabar, kongkon diam, nggak tambah bingung. Wah, ono sahabat sing rada kereng, menawa aku langsung dikampleng. Moro ning ngene sapa? Umar bin Khattab. Iki cara nek bayang ngomong iki mesti Umar bin Khattab langsung eksekusi. Langsung, ya Umar bin Khattab, aku ngambung bojone wong niku piye? Aku ngambung bojone wong piye? Sayyidina Umar bin Khattab sama persis dengan yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar. Kamu jangan bilang siapapun. Taubat, sabar. Jawabannya taubat, sabar. Piye yo kok ngene. Aku kepingin keputusan. Akhirnya mosone ngene Rasulullah wae. Lah anggite Abu Bakar, anggite Umar, jangan kepada siapapun, maksudnya aja sampai roh Kanjeng Nabi. Tapi mau ngapik, ki cara Thaif ngono cerita to ora? Wong Abul Busri ku wong apik. Aja praktekno ya. Abul Busri ku wong apik, madhep Rasulullah. Iki padha karo santri. Bareng nyurati cah wedok, ora konangan tapi gak iso melak-melek ilmuku barokah to ora, Lah ya surate dituturno kiyaine. Ono santri ngono ki ono, surat-suratan ora iso, ape mulai melak-melik deh. Iki nek ilmuku gak barokah, iya akhire sowan Mbah Yai, ya wis sing wedok panggil ijabno ning kene. Langsung diijabno wae. Nah, ini Abul Busri matur, ya Rasulullah, aku telah mencium si fulanah ya Rasulullah. Saya dalam keadaan gundah gulana, menyesal dan berdosa. Kata Rasulullah, pengkhianatan yang sangat besar bagi seorang laki-laki yang menggoda istri suaminya yang sedang berjuang di jalan Allah. Pengkhianatan besar. Wah, Kanjeng Nabi ya rada piye ngono to? Plek malaikat Jibril turun, Rasulullah ndiluk keringatnya meruntus. Turunlah ayat ini. Ayat apa? Aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Kerjakanlah sholat 5 waktu. Keburukan-keburukanmu akan habis. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus semua keburukan. Dosa-dosa itu dihapus dengan sholat. Ngono Abul Busri pede Kanjeng Nabi. Ayat niku kangge kula tok to nggih. Plaur tak kok ayat niku kangge kula tok. Ya ora, iku kabeh kanggo wong mukmin, ora kanggo awakmu tok. Ini ayat ini untuk semua orang mukmin. Jadi akhirnya ini ayat Al-Qur'an letterleknya seperti itu. Kemudian ditafsiri oleh para mufasir, mentafsiri bahwa itu dosa kecil, dosa besar tidak bisa. Itu dosa kecil, dosa besar tidak. Dosa besar itu dosa yang ada ancaman berat di Al-Quran, itu dosa besar. Dosa kecil saja, dosa besar tidak. Tapi kalau kita husnudzon, dosa besar itu kan tobatnya 3. Dosa besar itu tobatnya apa 3? 1, tidak ingin mengulang. Jadi qalbunya langsung bedol, tidak pernah mengulang, tidak ingin mengulang. Lah, kalau pendapat berarti ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu bisa menghancurkan semua dosa. 1, baik dosa besar atau dosa kecil. Pendapat mufasir yang kedua adalah ini dikhususkan dosa-dosa kecil. Karena di dalam beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW atau di dalam ayat yang lain dulu, majtunibatil kabair. Rasulullah itu sering bersabda, segunung apapun dosamu dengan sholat diampuni. Majtunibatil kabair, selama itu tidak dosa besar. Atau di dalam ayat yang lain, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum min sayyi'atikum. Selama kalian menghindari dosa besar, maka selama kalian menghindari dosa besar itu, maka keburukan-keburukan dari semua dosamu itu akan dihilangkan dengan sholat 5 waktu. Nah, ini pendapat ulama yang menyatakan bahwa selain dosa besar, mulane
Gak kok ora dosa ora apa-apa yo ora yo dosa yo elek kok dosa ora apa-apa piye ya. Dosa nek cilik berapapun itu akan habis kalau kita melakukan sholat 5 waktu. Makanya kula iling dawuh-dawuh para sayyid, para habaib wis to Kang piye-piye lah sing penting aja ninggalno sholat. Karena fadilahnya seperti ini loh. Jadi sholat 5 waktu itu asbabun nuzulnya sebab apa? Nah, dileng-ileng. Lah ayo, asbabun nuzul aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Itu gara-gara ono sahabat jenenge Abul Busri ngambung. Wah, itu pengkhianatan yang besar, tapi kan gak jenenge wong. Jenenge wong kan piye yo? Itu mungkin tragedi ya seperti itu ya. Kan tidak disengaja asal usulnya. Aku mir ono wong tuku es go anak cilik. Wah, lah kok ayu ya ngono. Terus nek ngimbo udah edek waduh iki. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Salat 5 waktu, maka sebesar apapun dosamu diampuni oleh Allah. Makanya dalam hadis yang lain, salat iku ibarate kaya wong, misalnya seandainya di depan rumahmu itu ada bengawan, ada sungai yang kamu setiap hari masuk ke sungai itu 5 kali, kira-kira badan kita bersih apa tidak? Bersih. Begitulah sungai itu adalah sholat 5 waktu. Selama kita sholat 5 waktu, maka dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wasbir lan sabara sapa sira. Fa innallaha mongko temen setune Allah iku la yudhi'u ora nyanyiaken sapa Allah, ora nyanyiaken ajrul muhsinina ing ganjarane wong kang padha gawe bagus kabeh utawa ambagusaken awake kabeh. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Akhirnya Abul Busri ini dari ke Abu Bakar, dari ke Umar bin Khattab, sampai terakhir diputuskan oleh Rasulullah, sampai turunnya ayat ini, itu menjadi ketetapan bahwa ternyata orang Islam itu harus bersabar dalam setiap keadaan. Wong orang ngambung bojone wong butuh kesabaran yang luar biasa. Artinya sabar di sini banyak, nanti kalau cerita. Cuma kalau kita sudah terlanjur melakukan keburukan, jangan ceritakan orang lain. Satu. Kalau sudah terlanjur melakukan keburukan, jangan ceritakan orang lain. Setelah jangan ceritakan orang lain, maka berbuatlah sebanyak kebaikan, sebanyak-banyaknya, agar kebaikan ini nanti nutupi keburukan. Maka jangan pernah putus asa untuk kita selalu punya irtibat, hubungan dengan Allah. Maka ada seseorang yang pelacur. Dia melacurkan diri tapi bertemu dengan salah satu ulama di Mekah. Ketika melacurkan diri itu dia masyhur, tapi ketika ulama ini haji, Wakilah Hasan Basri menceritakan itu, orang ini pelacur. Setelah sekian lama tidak terlihat, tahu-tahu di Mekah. Dan dia diberitahu bahwa itu adalah walinya Allah. Apa yang dilakukan pelacur itu? Sehingga ketika ditanya, pelacur itu menjawab bahwa aku tidak pernah meninggalkan sholat walaupun aku dalam keadaan hal yang paling seburuk apapun. Zino, pelacur itu tidak buruk, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat, sehingga sholat ini menolongnya untuk bertobat. Makanya kadang-kadang kok ono pelacur cek sholat piye wis ojo dianu. Nganggur kowe. Lah wong kelakuanmu nganggur kowe ya aja ngono. Tidak. Semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan, itu kadang akan sangat bernilai di hadapan Allah.
Kadang-kadang seperti itu. Tapi ojo kotoe terus lihat aku tak melacur wae nek yo ojo ngono maksude. Ini untuk sikap kita terhadap orang lain, bukan cara kita bersikap. Artinya kita mungkin punya banyak salah. Kita banyak salah. Tapi kita harus banyak melakukan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi pahala yang banyak yang kita lakukan itu akan menghabiskan dosa-dosa kita. Apalagi musim musim nyiram. Rojab kemarin kita sudah nandur, Syakban ini kita nyiram. Sebentar lagi kita panen. Wong panen itu seneng apa susah? Seneng. Kita 15 hari lagi loh. 15 hari lagi lah mulai bocah-bocah. 25 hari lagi. 25 hari lagi kita ini akan panen raya. Agendakan kebaikan apapun mulai hari ini. Kita sudah mengagendakan jadwal pagi deres setengah 11 ngaji minahusaniyah, habis zuhur di masjid mafahim antusohah, habis asar fathul qorib, habis isya teraweh bar teraweh deres. Kapan waktu luang? Jangan sampai ada waktu luang. Kalau bisa waktu luang turu tok menujik pahala. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa ibadah. Terus kowe bok pek kuwi turu awan turu bengi turu wae terus dalil naumus shaimi ibadatun. Wis kacau. Mumpung Ramadan ini panen, wong ngedos lho, gak duwe kesel. Lho panen nek ngedos to, orang duwe kesel. Kesel-keselak dilakoni. Nah ini mumpung tarawehnya yang banyak, yang asalnya 8 tambah 20, yang asalnya 20 ikut Imam Malik 40. Terus piye gue taraweh 40 rakaat. Eneng mazhab anyar balik Kofik. Kita ini anak muda Ustaz. Taraweh yang ikut lebih cepat, cepat selesai lebih baik. Piye nek mun bahasamu kae Pik. Lebih mulai cepat lebih baik, lebih cepat selesai lebih baik. Itu tak kira apa tak tarawih 8 ya. Rapopo. Wasbir. Menurut sebagian ulama wasbir ini sabar untuk melakukan sholat. Jadi perintah sabar ini sabar untuk melakukan sholat. Kenapa sabar untuk melakukan sholat kok dibutuhkan sabar? Karena yang bisa melakukan sholat itu hanya orang-orang yang sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu akan menjadi sulit sekali. Akan menjadi hal yang sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita bagaimana mungkin dalam sholat tidak sabar? Di dalam sholat ini kita diperintahkan untuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya minta ditunjukkan pada jalan yang baik. Jalan kebaikan itu berteman dengan orang-orang yang baik. Yang dilakukan juga harus baik. Wong sholat kok kelakuannya ngono. Masya Allah, cara rentetan sabar sholat itu banyak. Masa orang sholat kok seperti itu? Masa orang sholat kok seperti itu? Masa orang sholat kok seperti itu? Ini makna sabar. Makanya Masya Allah, sabar untuk melakukan sholat. Karena kalau kita tidak sabar, sholat itu berapa menit Pak Iram? 5 menit itu berapa rakaat? Masa orang rakaat beri 5 menit? 3 rakaat 5 menit, 4 rakaat 5 menit. Yo 5 menit tenang. Ada yang lebih ekspres? Ada yang lebih cepet yo. Sak menit iku satset. Iya. Iki sedelok ngas ono viral ketika tarawih ning ndi kae Blitar. Pus. Kalau dalam pembacaan ayat Al-Qur'an itu memang ada tahqiq, ada tartil. Antara tahqiq dan tartil itu ada bacaan yang paling cepat. Nah, bacaan yang paling cepat ini
Biasanya orang-orang hafid yang membacanya. Nah, cuma kalau gerakannya istiqomah atau tumak ninah atau tidaknya itu wallahu a'lam. Sampeyan nganggo madzhab sapa, tapi nek kula nek mboten tumak ninah nggih mboten marep. KCO niku kula pun jajal. KCO sampai lumber itu KCO paling notok 10 menit. KCO loh, karo Allahu Akbar. Allahu Akbar. KCO itu hanya 10 menit. Tapi entah setan itu kalau menggoda kok suwi menyo. Apa neh ndang niki ning salat niki Bismillahirrahmanirrahim. Semame bar kau. So apa nih? Lah yo KCO itu asline mung 10 menit. Makanya kadang-kadang toa itu saat Ramadan itu Masya Allah kene itu lagi 8 rakaat kono terus nih sholat piye yo. Padahal pondok itu kalau komat paling cepet karena santrinya di dalam, imamnya di dalam, wis ora butuh sapa-sapa, azan komat paling cepet. Tapi kena opo lagi oleh 8 10 kono darus walah ya. Insyaallah mulane menteri agama terus gawe peraturan ngono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Makanya Ibnu Abbas mengatakan al-muhsinina ini adalah al-musallin. Sabarlah, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sholat. Sholat itu perintah Allah. Khusuk ora khusuk ya kudu sholat. Bener tek kleru, yang penting sholat. Kalau salah bisa dibenarkan lewat apa? Ngaji. Ngaji di sini ngaji tentang pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Nek kepengin ngaji fikih ning Kapas besok tanggal 15. Kita ngaji bab wudu, kita ngaji bab jenabat, kita ngaji bab sholat di sana. Di sini ngaji bab tafsir, bab bagaimana kita memahami kehidupan ini. Mboten runtut. Nek teng mriku napa? Runtut. Lah, artinya sedikit apapun kesalahan dalam sholat, insya Allah diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Sholat. Lah, sholat sing paling aman itu sholat jamaah. Ini sholat sing paling aman. Sing paling aman itu sholat jamaah. Ulama-ulama manapun itu sepakat jamaah itu penting banget. Terus di antara fardu apa namanya hukum sunnah hukum sholat jamaah itu bagaimana? Ya ada sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah. Tapi bukan berarti terus kita ngaji hukumnya sholat jamaah adalah fardu kifayah. Kalau ada yang sudah jamaah berarti gugur kewajiban kita. Yo aja diarteni ngono. Ya kita yang menggugurkan kewajiban orang-orang itu. Kalau Imam Syafi'i fardu kifayah di kaul jadid di kaul qadim, kaul jadidnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa bagaimana? Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan lah itu loh, nggak ada tidak apa-apa loh, terus ditinggal terus. Tak ulang Pak Tauhid. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Ayo wes. Iya, nek ngono kowe kan gak pengin ninggalno. Lho ora, sunnah adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lah akhirnya kowe gak ngerjakno terus. Wes, balik saiki piye? Sunnah adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Lah ngono, ben niling deh. Lah akhirnya terus ninggalno sunnah ya perkara apa tidak apa-apa terus. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tokoh teladan kita adalah Rasulullah. Meniru Rasulullah itu sunnah. Mosok awake kok gak pengin niru Rasulullah, terus kowe muni orang meniru Rasulullah tidak apa-apa. Ya rugi ngono lho. Akhirnya terus tidak apa-apa. Wah, gak apa-apa. Apa gak badi ya ora apa-apa. Akhirnya sing mbok eling-eling ora apa-apa terus. Ayo baleni Mas Thaib. Sunnah adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya, maksudnya ngeten lho, Kak.
Kalau kita kemampuan kita bisa makan nasi putih, sambal korek, tempe purno, tempe udo. Tempe udo itu Mbah, tempe udo itu tempe yang tidak dikasih bobot, namanya tempe udo. Lah itu ning Surabaya kemarin saya jajan itu tempe purno. Tempe purno apa jebule tempe udo kuwi. Halah, lah tempe telanjang. Nah, kalau kita bisa makan nasi, sambal korek, tempe purno, kalau kita menikmati enak, Pak. Seger, meruntus. Karena menikmati. Adanya itu ya dinikmati. Kalau kita makan nasi putih, sambal korek, tempe purno, nggak mikirkan daging sapi, daging ayam di sana, nikmat di sini. Lah kesalahan orang banyak itu di sini nasi putih, sambal korek, tempe purno, sini dan sini itu mikirnya kenapa nggak daging, kenapa nggak ayam, sing kene rasane enak, sing kono ora ketuku, nggak kebeli. Paham? Bojomu enenge kuwi, ya wis kuwi. Aja rasa buntel koran gambar Desi Ratnasari. Bojomu buntel Desi Ratnasari ben kaya ora enak. Ayo, kuncinya apa? Kita ditakdir Allah jadi mukmin harus bahagia. Ditakdir Allah menjadi orang muslim harus bahagia. Dengan carut masalah yang ada di dunia ini, segala carut marut masalah. Mulai cocote tonggo rusak, mulai loro, mulai PPKM, mulai kurna, mulai apapun carut marutnya dunia, kita harus bahagia, jangan bersedih. Oke, bersedih kriminal. Oh, nek ditakoki wong, Mas, kula ngeten iki sedih, Mas. Dosa kowe sedih. Guyu. Jadi, lah orang itu jangan sampai membuat orang bersedih. Orang itu harus membuat orang bahagia. Oke. Ya. Dari aku ya sedih aja. Pak Le, saya punya hutang Pak Le, sedih Pak Le, lah perasa aku ora. Lah terus nih Pak Le, ayo nangis bareng. Wes jangan seperti itu. Kita harus memberi spot positif, terus membangkitkan orang. Memotivasi orang agar orang itu harus bahagia. Jadikan anak-anak kita bahagia, istri kita bahagia, lingkungan kita bahagia, semua yang berhubungan dengan kita bahagia. Fabidzalika yafrahu. Ada seorang, ini satu sirah ya, ada cerita. Kalau Anda ingin beli kitab itu, ada kitab yang khusus cerita orang-orang di balik kejadian buruk itu ada kebaikan. Ada Roh Hasaniyah kalau nggak salah kitabnya. Itu ada cerita seorang wanita yang ahli membuat roti. Iki sobok terok Kim. Dia setiap pagi menyempatkan bersedekah 3 roti yang ditaruh di jendela dan ditulisi untuk siapapun yang membutuhkan. Tapi ketika dilihat setiap hari yang mengambil ya 1 orang itu saja. Orangnya tua, renta, nggak ahli ibadah, bungkuk. Jadi 3 roti tulisi untuk yang membutuhkan, ikhlas lillahi ta'ala, tinggal ambil. Diinceng karo wonge, yang ngambil siapa? Yang ngambil siapa? Pagi yang ngambil ya orang itu lagi. Ngambil, tidak hanya ngambil, ngumpat. Ngambil. Keburukanmu akan selalu ada padamu, kebaikanmu juga akan ada pada dirimu. Terus wong iki kok njuko mengambil tapi kok menghinaku, seakan-akan aku ada keburukan yang ada di dalam diriku. Itu bertahun-tahun seperti itu. Sedekah roti tapi diambil hanya 1 orang dan orangnya itu dan mengumpat seperti itu terus. Keburukanmu akan kembali kepadamu dan kebaikanmu juga akan kembali kepadamu. Akhirnya wanita ini karena jengkel bertahun-tahun seperti itu, dia ingin mosok tak racun ya wong tua iki. Kesetanan deh. Karena dia ingin rotinya diambil oleh orang lain. Selalu orang mosok tak racun dhisik wong iki. Racun sudah dibeli mau ditaburkan, dia teringat perkataan orang tua itu. Keburukanmu akan kembali kepadamu, kebaikanmu akan kembali kepadamu juga.
ini kalau tak racun jangan-jangan racunnya kembali kepadaku. Takut, oh enggak tak kasihan. Akhirnya kenapa orang tua ini kenapa perempuan ini sedekah? Karena sudah 5 tahun anaknya merantau dan tidak pernah pulang. Sejak saat itu dia bersedekah terus untuk harapan anaknya kembali dalam keadaan selamat. Akhirnya pada hari akan meracun itu dan tidak jadi itu dan diambil orang yang sama, tiba-tiba pintunya diketuk. Tok tok tok, assalamualaikum. Suara ini kelihatannya tidak asing. Waalaikumsalam. Dilihat itu ada orang pemuda yang sangat kurus kering kerunta sehingga hampir saja pingsan, ditampani karo perempuan yang bersedekah roti. Ternyata ketika diusap wajahnya dilihat, ternyata itu adalah anaknya. Menangis perempuan ini, apa yang terjadi nak? Ibu, aku melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga tadi seandainya aku tidak bertemu dengan seorang tua yang bungkuk membawa roti, mungkin nyawaku hari ini sudah tidak tertolong. Sehingga orang tua itu mengatakan, nak, kamu lebih membutuhkan roti ini daripada aku. Nangis wanita ini. Umpama tak racun, sing mati uga wonge. Sing mati sapa? Anake. Paham? Keburukanmu akan kembali kepadamu. Terus? Kebaikanmu akan kembali kepadamu. Iya, iku terus dhewe catet. Sesuk dadi status Cak Win langsung. Viral. Iya, memang seperti itu. Makanya ngaji itu yang indah, yang happy. Kul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu. Sampai huwa khairum mimma yajma'un. Kamu bahagia karena Allah memberi kita Al-Qur'an, itu lebih baik dari semua apa yang kamu kumpulkan selama ini. Apa sing mbok kumpulno saiki? Apa sing mbok kumpulno saiki? Mulai isuk enten sing dadi tukang, apa sing mbok kumpulno saiki? Sing martabak apa sing mbok kumpulno saiki? Enggak ono sing mbok kumpulno. Ya enggak ada mau nyauri utang. Ya apa sing dikumpulno? Semua yang kita kumpulkan, wis Covid bangun omah, tuku pajero, semua itu akan dikalahkan dengan kebahagiaanmu karena kamu dekat dengan Al-Qur'an. Mulane mulazamah Quran sedino apa eneng grup apa jenenge one day one juz. Itu bagus. Saya punya Dalail Quran, sanad dari Mbah Yai Munawir, dari Mbah Yai Muslih, dari Mbah Yai Ihsan Jambes, dari Syekh Yasin Al-Fadani sampai kepada sahabat, kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah. Itu satu hari baca 1 juz, tapi puasa selama 1 tahun. Itu namanya Dalailul Quran. Jadi setiap hari khatam Quran, berpuasa. Tiap hari bukan khatam Quran ya, 1 hari 1 juz, tapi berpuasa. Aja doanya. Itu untuk mulazamah seperti ini. Kita harus mulazamah dengan Quran. Kita harus selalu bahagia dengan Al-Quran. Yang belum bisa belajar baca, yang sudah bisa baca tahsin, yang sudah tahsin belajar artinya. Setelah belajar artinya, diamalkan. Setelah diamalkan, ayo dakwahkan. Maka dengan ini kita akan sangat bahagia. Aipun huwa khairum mimma yajma'un. Sudah ya, tidak ada yang bersedih lagi. Punya harta bahagia atau sedih? Bahagia biasa. Bahagia karena harta itu hanya titipan. Punya istri? Bahagia. Belum punya istri? Bahagia. Punya pekerjaan? Bahagia. Belum pekerjaan? Bahagia, alhamdulillah. Belum ditakdirkan punya pekerjaan sehingga banyak waktu luang untuk ibadah. Wes apa sing mbok susahno apa saiki? Enggak ngomong, sing mbok susahno apa saiki? Kok tambah rawani ngomong? Lah wis bahagia kok. Istri saya cerewet, untung-untung duwe bojo. Akeh wong sing ora duwe bojo cerewet bahagia. Engko dicereweti kok guyu-guyu Mas bahagia. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala
adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Kul dawa sapa sira Muhammad, ara'aitum apa ta weruh sapa sira kabeh ma ing barang anzala kang wis nurunaken sapa Allah, anzala kang wis nurunaken ing ma sapa Allah lakum maring sira kabeh mirizki nyatane saking rizki. Faja'altum mongko dadekaken sapa sira kabeh minhu saking rizki haraman ing barang kang haram wa halalan lan ing barang kang halal. Kul dawa sapa sira Muhammad, Allahu apa ta utawi Allah iku adzina paring izin sapa Allah laku maring sira kabeh am 'alallahi apa ta ing atase Allah taftaruna padha gawe-gawe goroh sapa sira kabeh. Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad, apakah kalian mengetahui apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dari rizki yang halal mestinya, kemudian dari itu kalian menjadikannya haram dan halal. Jadi asal usulnya itu semua unta itu halal, semua sapi itu halal, semua kambing itu halal. Tapi akhirnya orang-orang Yahudi itu mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh, ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham. Kalau ada unta melahirkan anak yang pertama adalah betina atau melahirkan jantan, maka ini tidak boleh disembelih dan tidak boleh digunakan untuk bekerja karena ini untuk sesembahan. Kalau anaknya berturut-turut 3 laki-laki, ini untuk sesembahan. Kalau pertama seperti ini untuk sesembahan. Ada 3, unta saibah atau sapi saibah, bahirah, wasilah, ada 3. Bahkan gajah sapi dikaromno. Mulane sampean aja geleman ngaramkan sesuatu yang halal. Apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah kepada kalian? Mulane kalau makanya ulama-ulama tentang rokok itu ikhtilaf, tapi ulama-ulama kita itu nggak berani mengharamkan. Kalau mengharamkan bahaya, jangan-jangan itu yang halal. Yus makruh ngono. Tapi kan merusak badan, yang merusak badan tidak hanya rokok. Sarimi yang merusak badan. Pitik potong itu tambah nemen Pak. Iya, pitik potong tambah parah itu. Moto tambah nemen moto. Micin. Untuk hal yang merusak badan hari ini sudah sangat banyak sekali. Kalau diharamkan semua yuk haram kabeh. Tapi kan bisa membunuh. Masuk bis yo matani wong akeh pisan. Makanya ulama itu sangat hati-hati sekali dalam ijtihad hal-hal yang haram. Berasa gula darah dhuwur. Iku haram nih. Gara-gara makan gula banyak, makanya gula darah tinggi. Berarti gula hukumnya haram. Wah, kok hukumnya haram? Rusak dunia, Pak. Orang-orang Bani Israel itu kakean mengharamkan yang dihalalkan Allah sampai Allah murka turun ayat ini. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu harama wa halala. Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad, apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah terhadap kalian dari rizki yang mestinya halal kemudian diharamkan? Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan Muhammad, apakah Allah yang mengizinkan kalian ataukah kalian yang berbuat bohong? Ada wasilah, ada bakhirah, ada saibah. Nek cara Jawa enggak ada ya seperti itu ya. Enggak ada ya. Maksudnya sapi anak lanang ping telu, anak lanang telu, maka telu ini dadi sastrane. Enggak ada ya. Itu tradisi-tradisi jahiliyah. Kalau di sini ada tradisi yang mirip-mirip itu apa? Oh, untang-anting. Itu beda toh kasusnya. Itu bukan makanan yang diharamkan kok. Itu ilmu marketing saat itu. Jadi dalang itu Masya Allah ini laris loh dalang saat itu. Anak lanang tunggal diarani apa? Anak lanang tunggal untang-anting. Boten toh.
Aku yo ora ngerti ya. Pokoke yo nanggap wayang terus lho pokoke Pak. Anak lanang siji nanggap wayang, anak apa? Anak satu wedok nanggap wayang. Terus lanang wedok nanggap wayang, terus telu lanang kabeh nanggap wayang, wedok kabeh telu nanggap wayang. Itu ilmu marketing itu. Lah, yo itu ilmu marketing maksudnya. Kan saat itu memang yang paling bijak seperti itu. Ya, kita hormatilah tradisi seperti itu, kita hormati. Sing penting gak syirik. Syirik itu ketika kita meyakini kalau enggak seperti itu akan terjadi keburukan. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi alhamdulillah itu juga salah satu dakwah orang terdahulu untuk membaca syahadat. Jadi anakmu piro Mas Taib? Siji. Wah, nanggap wayang maca syahadat akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus akhirnya digawe kalimah sodo kuwi. Nah itu memang saat itu ya mungkin saat ini kaya Covid ngene iki media sosial ngene iki digawe alat dakwah ya ora ngerti. Mungkin saat itu tetap menjadi alat dakwah. Tapi kita meyakinilah jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Tabal ini jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Nek teng surat Al-An'am niku enten. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, jangan kalian mengharamkan sesuatu. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, sesuatu yang baik yang Allah menghalalkan untuk kalian. Jadi jangan sekali-kali mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Gusti Allah. Wala ta'tadu, jangan melewati batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Pak Wo monggo suara kula darurat Pak Wo, monggo di Ratibul Hadat. Al-Fatihah.